Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ma'asyiral muslimat. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, karena Allah Jalla wa Ala, tentu kita sangat bersyukur. Tentu kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali atau karena lagi-lagi Allah memudahkan kita untuk belajar ilmu agama. Kemudian kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita, membahas kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnah. Kitab Khudh Aqidatak minal Kitabi was Sunnah. Baik, kita masuk ke halaman 10 Bapak-bapak. Ya, halaman ke-10. Termasuk ke syurutu qabulil amali. Syurutu qabulil amali. Syarat-syarat diterimanya amalan. Syarat-syarat diterimanya amalan. Sebagai apabila kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat. Kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana seseorang yang dia ingin diterima di suatu perusahaan, maka dia tentu harus memenuhi syarat-syarat agar dia diterima di perusahaan. Demikian pula dalam beribadah, ya, kita dituntut untuk memenuhi syarat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang priwit-priwit itu siapa? Maaf, dedeknya yang mainan priwitan. Baik. Iya, diambil priwitannya. Nanti keganggu ini katanya. Baik. Dikondisikan. Jadi syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita beramal, udahlah capek kita beramal, adalah sampai-sampai ada amalan yang kita harus keluarkan biaya, kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, karena sangat rugi sekali. Kita sudah mengeluarkan tenaga, bahkan terkadang biaya, kemudian tidak diterima oleh Allah, plus ada plusnya, bukan hanya tidak diterima, plus mendapatkan ancaman azab. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Ya. Baik, apa saja syarat-syarat agar amalan kita diterima oleh Allah? Di sini disebutkan oleh penulis. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, ma hiya syurutu qabulil amali. Apa syarat-syarat diterimanya amalan? Atau apa sih syarat-syarat diterimanya amalan itu? Beliau menjawab, syurutu qabulil amali indallahi salasatun. Syarat-syarat diterimanya amalan di sisi Allah itu ada 3. Ada 3. Di dalam kitab ini beliau membagi syarat diterimanya amalan ada 3. Ada sebagian ulama membagi syarat diterimanya amalan ada 2. Ya, intinya tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Baik, di sini beliau katakan ada 3 syaratnya. Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Mengimani Allah. Ini beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Jadi syarat yang pertama agar amalan ibadah kita diterima, Pak, salat kita, puasa kita, zikir kita,
salat malam kita, haji kita, atau umrah atau haji kita, semua ibadah semua ibadah yang kita lakukan apabila kita ingin ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, yang pertama syaratnya harus beriman kepada Allah. Yang pertama al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu beriman kepada Allah dan mengesahkannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, syaratnya apa? Pertama, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum, maka bagi mereka atau untuk mereka jannatul firdausi nuzula. Untuk mereka, ya, surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Jadi ini syarat yang pertama, Bapak Ibu. Orang kalau pengen ibadahnya diterima harus beriman kepada Allah. Oleh karena itu, apabila ada orang kafir, kemudian dia beramal, dia niatnya karena Allah. Saya karena Allah pokoknya beramalnya ini. Maka tetap tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan pada dirinya tidak ada, karena dia kafir. Ada enggak Pak orang kafir yang beramal soleh? Ada, banyak. Sedekah, ya kan? Karena ya dia dengar ada surga neraka gitu ya. Ada sedekah gini. Barangkali selamat gitu ya. Enggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah akan memberikan manfaat kepada mereka? Apakah Allah akan balas? Jawabannya iya, Allah akan balas, tapi di dunia. Bukankah mereka makan? Bukankah mereka merasakan kegembiraan? Nah, itulah balasan Allah untuk amalan-amalan mereka yang baik. Tapi di akhirat tidak ada jatah bagi mereka. Tidak ada jatah bagi mereka. Itu kalau mereka beramal soleh terus dibalas oleh Allah. Tapi kalau enggak beramal soleh, jelas. Dan itu bukan berarti Allah sayang ya, ketika Allah membalas kebaikan mereka, bukan berarti Allah sayang kepada mereka. Namun keadilan dari Allah. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah, Pak. Mengesahkan Allah. Beribadahnya hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang dia melakukan kesyirikan, dia meyakini contohnya jimat itu bisa membuat dia selamat, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Maka bagaimanapun banyaknya ibadah yang dia lakukan, mau sholat malam sampai jidatnya hitam, mukanya pucat, puasa Senin Kamis sampai kurus kering, haji berulang kali, kalau melakukan kesyirikan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syarat yang pertama kalau orang pengen diterima amalannya, yaitu beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Syarat yang kedua al-ikhlasu. Ikhlas adalah wahwa al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'atin. Qala ta'ala fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Az-Zumar. Syarat yang kedua ikhlas, yaitu beramal ditujukan kepada Allah atau karena Allah, tanpa riya dan tanpa sum'ah. Allah berfirman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan amalan kepadanya, dalam surat Az-Zumar.
Jadi syarat yang kedua kalau pengen amalan kita diterima oleh Allah, ikhlas. Jadi ikhlas itu yang mendorong kita beramal adalah mengharap pahala dari Allah. Pendorong amalan kita adalah ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ikhlas. Oleh karena itu kalau ada orang beribadah pengennya dipuji. Kalau ada orang beribadah pengennya dipuji, maka ini tidak ikhlas. Ini tidak ikhlas. Ini dinamakan riya. Riya itu apa, Pak? Riya itu pamer. Riya itu pamer. Waduh, kalau ada orang punya mobil baru, pamer berarti riya dia. Riya itu menampakkan ibadah tujuannya dipuji. Niatnya itu supaya dapat pujian. Jadi syarat orang itu jatuh kepada riya dua. Dia menampakkan ibadah. Kemudian syarat yang kedua, tujuannya ingin dipuji. Jadi kalau ada orang contohnya dia sholat, sholat kan ditampakkan ibadah. Tapi dia sholat nih, niatnya supaya dilihat mertua. Wah, mantap nih bocah nih, udah mulai sholat ini. Oh iyalah. Kalau kayak gitu, kalau niatnya supaya dapat pujian, maka dia riya. Jadi syarat ini harus terpenuhi loh Bapak Ibu. Dia menampakkan ibadah dan niatnya itu supaya dipuji. Jadi kalau ada orang menampakkan ibadah tapi niatnya nggak dipuji, memang saya pengen ibadah. Iya, saya pengen ibadah kepada Allah, maka ini bukan riya. Iya. Kalau beribadah menampakkan ibadah tapi tujuannya contohnya supaya diikutin orang, supaya dicontoh oleh orang lain, maka ini bukan riya. Kalau riya contohnya gini, ada orang mau sedekah ke masjid contohnya, dia pamerin ya, pokoknya niatnya supaya dipuji orang, biar sedekah gitu ya. Terus minta sama pengurus masjid, ntar pokoknya diumumin loh. Ingat hajinya jangan lupa. Ada hajinya kan, awas. Jangan lupa itu. Kan udah 3 kali, sebutin 3 kali. Ya. Kalau seandainya dia ini yang sedekah ini niatnya supaya apa? Dipuji orang, maka dia riya. Kalau seandainya niatnya yang enggak riya, cuman dia pengen orang itu ngikut, contoh. Iya. Maka ini bukan riya. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, masalah riya ini adalah masalah hati. Kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Oleh karena itu jangan sampai kita suudzon ya kepada orang ketika orang melakukan amalan soleh. Jangan langsung suudzon. Allah paling riya kan. Paling gue pengen dipuji. Enggak, jangan kayak gitu. Kecuali memang ada tanda-tanda yang sangat nampak sekali bahwa dia ini pengen dipuji kayak tadi. Jangan lupa ya hajinya nih, ngapain gitu ya. Tidak perlu. Tapi kalau seandainya kita lihat orang itu melakukan ibadah terus ya nggak nampak ya, dia ini nggak nampak sekali bahwa dia ini pengen dipuji, ya sudah, kita asalnya husnudzon, berbaik sangka, barangkali dia ya melakukan itu supaya dicontoh orang. Seperti itu. Contohnya di kampung kita banyak orang-orang kaya, contohnya aja. Tapi nggak pada kurban. Contoh. Kemudian ada salah satu dari orang kaya yang ada di kampung kita, dia berkurban. Dia minta tolong sebutkan supaya orang-orang kaya yang lain malu gitu lah. Supaya mereka pun berkurban. Maka ini tidak masalah. Iya, yang penting tadi niatnya. Makanya riya itu masalah hati, yang tahu hanya Allah.
Oleh karena itu ketika kita melihat ada orang yang menampakkan ibadah, menyebutkan ibadah, tujuannya, ya kalau dia tujuannya untuk dicontoh maka nggak masalah. Tapi kalau seandainya tujuannya supaya dipuji, maka ini tidak boleh. Ini riya. Ini riya. Contohnya ada, tadi malam aneh khusyuk banget sholat malam, mantap pokoknya. Ngapain coba? Kalau ada orang itu dia sholat malam. Kalau dia bahasanya kayak gitu, ini nampak sekali dia ini mau apa, akhi? Lebih baik ditutupi. Tapi kalau seandainya dia ngelihat orang kok jarang sholat malam, contohnya, akhi, sholat malam tuh keutamanya banyak. Kalau memang antum bisa sholat malam. Kalau nggak bisa, ya sholat malam ya sudah sebelum tidur sholat. Kalau nggak bisa juga sebelum tidur, ya udah minimal ba'da isya sholat, gitu kan. Nggak masalah disebutkan. Ya, alhamdulillah gitu ya. Allah berikan kenikmatan ini. Kalau seperti itu nggak masalah, ya. Cuman tetap jaga niat. Jadi riya itu sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, adalah menampakkan ibadah, niatnya. Nah ini syaratnya, niatnya itu dipuji. Ini tidak diperbolehkan. Kalau pamer mobil baru tadi nggak riya? Enggak termasuk. Nanti kalau masalah dunia, nanti itu larinya ke ujub atau ke sombong, ke kiber nanti. Ujub atau sombong. Nanti ada orang dia beli mobil baru contohnya. Dia keliling-keliling, kalau keliling-kelilingnya pengen nyoba aja gitu kan. Ya mobil baru gitu, gimana lagi mau jalan mana gitu. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau seandainya niat keliling-keliling supaya orang tahu, pamer, ini nanti larinya ke ujub. Ya kembali lagi niatnya itu apa? Kalau sekedar cuman pamer-pamer saja gitu ya, tanpa diiringi dengan niat dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka ini lebih baik ditinggalkan. Nanti jatuh ke ujub. Jatuh ke ujub. Sekali lagi orang ke pamer pun apa niatnya? Kalau seandainya pamernya itu menampakkannya itu memang dalam rangka menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah gitu loh, saya mendapatkan nikmat ini, tidak masalah. Tidak masalah kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak masalah. Asal kita tidak menganggap atau memandang orang rendah. Hati-hati. Kalau seandainya kita menampakkan atau memamerkan, kalau bahasa memamerkan kayaknya terlalu ini, ya menampakkan kenikmatan, kemudian kita merendahkan orang, nah ini kiber nanti sombong. Tapi kalau sekedar nampakkan saja, ya nikmat Allah gitu loh. Allah kasih saya nikmat ini, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu riya. Ada yang membedakan antara riya dengan sum'ah, tapi sama saja, cuman bedanya kalau riya itu terkait dengan apa yang dilihat, kalau sum'ah itu apa yang diperdengarkan. Ini sama-sama menampakkan ibadah, tujuannya ingin dipuji. Kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah itu memperdengarkan. Ada yang mengatakan sama, sama, riya sum'ah itu sama, intinya tadi. Ada yang membedakan kalau riya itu memperlihatkan ibadah, kalau sum'ah itu memperdengarkan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan ibadah gara-gara takut riya atau sum'ah ya Bapak Ibu, nggak boleh juga. Sudah niatkan karena Allah, Subhanahu wa taala. Orang adzan Pak contohnya, diperbagus adzannya, bukankah dia memperdengarkan? Kapan dia jatuh kepada sum'ah? Ketika niatnya mulai berubah, bukan karena Allah, tapi supaya orang memuji dia, nah ini sum'ah. Bisa paham Pak ya, riya sama sum'ah?
Intinya sama-sama menampakkan ibadah, ya tujuan dipuji. Cuman kalau riya memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Jadi harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beribadah. Niatkan. Gimana prakteknya? Kadang ada yang nanya, gimana sih prakteknya ikhlas tuh? Gimana prakteknya? Ya sudah, dalam prakteknya dalam hal apa? Contohnya bersedekah. Gimana ya supaya kita dikatakan orang yang ikhlas ketika bersedekah? Ya sudah, sebelum bersedekah niatkan, ya Allah, saya pengen dapat rahmat-Mu, dapat ridho-Mu ya Allah dari sedekah ini. Ya Allah, supaya contohnya kalau kita mau sedekah kepada orang tua kita atau kepada saudara kita, ya Allah, supaya Kau ridho kepada hamba, ya supaya semakin erat hubungan silaturahim, kemudian dia berikan. Ya nggak perlu disebutkan, yang penting hadirkan niat tadi di dalam hati kita, itu dikatakan ikhlas. Ya, dikatakan ikhlas. Jadi itu prakteknya kalau sedekah. Intinya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Quran contohnya, Pak. Kita perbagus. Niatnya gimana supaya kita, ya udah, kita baca Al-Quran niatkan karena Allah, perbagus tujuannya supaya lebih meresap ke hati, lebih mengena, ya. Seperti itu, supaya makmum contohnya lebih enak mendengarkan, ya, lebih khusyuk. Tidak masalah seperti ini. Tapi kalau saya niatnya, ada orang tua di belakang contohnya, apalagi ada banyak cewek gitu ya, barangkali yang bujang, terbagus gini. Baca, jangan yang pendek lah. Kalau qul huwallahu ahad kependekan, agak panjang dikit. Agak panjang dikit, qul ya ayyuhal kafirun. Sama aja. Kalau niatnya seperti itu, jelas ini jatuh kepada sum'ah atau riya. Jadi ikhlas yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ini tidak kalah pentingnya agar amalan kita diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dibawa Nabi, sesuai dengan apa yang dibawa Rasul. Jadi harus sesuai, ini amalan yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma niatnya ikhlas karena Allah, jangan cuma niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma itu, tapi harus disertai dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena sebagus apapun niat seseorang, ketika dia beramal soleh atau ketika dia beramal, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, nggak bakalan diterima. Nggak bakalan diterima. Salat contohnya, Pak. Niatnya ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya betul-betul ikhlas. Salat malam contohnya, niatnya ikhlas karena Allah, tapi saya mau ya sujud dulu baru ruku. Sujud dulu baru ruku. Iya, biar nggak ngantuk gitu. Soalnya kalau ruku dulu, pokoknya ada alasan. Itu beda ya. Kalau itu beda. Enggak, dia pokoknya saya langsung Al-Fatihah baca langsung sujud dulu, baru setelah itu ruku. Iya, saya pengen yang begitu, kayak soalnya lebih enak di hati gitu ya. Mau ribuan kali sholat bakal begitu caranya nggak bakalan diterima. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan tuntunan Nabi. Nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya ikhlas, pokoknya pengen naik haji, benar-benar ikhlas. Tapi naik hajinya ke India, ke Bangladesh.
atau ke Pakistan ya, atau ke Iran, ke sana, nggak bakalan diterima. Ya karena naik haji ya ke sana, contoh Nabi SAW. Ya. Waliyadzubillah. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dalam segala amalan, Bapak Ibu. Dalam segala amalan, ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jangan cuma niatnya baik, jangan cuma niatnya baik, tapi harus ya sesuai dengan tuntunan Nabi juga. Berzikir niatnya baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dikasih niat yang baik. Tapi tata caranya juga harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Iya, harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau ada orang berzikir, toib, bagus zikirnya, la ilaha illallah. Kita enggak mempermasalahkan zikirnya. Kita sepakat zikir itu disyariatkan. Enggak masalah, kita enggak mempermasalahkan zikirnya. Saya berzikir, kita juga berzikir gitu ya. Enggak mempermasalahkan zikirnya, cuman tata caranya. Tata caranya zikir model begitu sambil loncat-loncat atau sambil gede-gede kepala. Iya. Sambil ngangguk-ngangguk, ada yang sambil joget. Tata caranya zikir begitu tuh ada nggak contohnya dari Nabi? Ingat tata caranya. Kita nggak berselisih kalau zikir itu disyariatkan. Karena kadang orang ketika diingatkan, loh kok berzikir dimintai dalil katanya. Orang berzikir kok dimintai dalil? Ya dia zikir disyariat. Saya nggak minta dalil disyariatkan ya zikir, ndak. Kita sepakat, zikir itu disyariatkan. Udzurullaha dzikran katsira. Nabi berzikir. Tapi tata caranya, cara berzikirnya itu model begitu tuh dari mana? Kalau memang itu sesuatu yang baik, saya tanya Pak, siapa yang paling utama mengamalkannya? Siapa yang paling pertama mengamalkannya? Nabi atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau paling tahu tentang kebaikan. Ya. Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Iya. Ada orang berkorban, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pengen berkorban pokoknya. Tapi cuman punya ayam. Tak korban pakai ayam aja. Ya sak kandang gitu, yes. Karena punyanya ayam, enggak bakalan diterima. Enggak bakalan diterima. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, nggak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus sesuai, jangan cuma niatnya baik, ya. Tapi tata caranya juga harus berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekedar niatnya baik Pak, tapi tata caranya atau ya caranya, ya prakteknya nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, rusak Pak, rusak Pak. Ntar ada bujangan. Ya, dia samperin janda, dia perkosa gitu ya, atau dia tidurin. Pas ketangkap ditanya, kenapa kamu? Saya kasihan, saya niatnya baik, dia kesepian gitu. Tata caranya nggak benar. Kalau memang kamu kasihan, kawin ini kain gitu loh. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak Pak, enggak bakalan diterima. Enggak bakalan diterima. Ya. Jadi ini penting kita ingat selalu. Jadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita bahas ya, kita kasih contoh-contohnya banyak sekali, sangat banyak sekali. Ziarah kubur, ibadah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tata cara ziarah kubur, iya, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak akan diterima. Bahkan waliyadzubillah bisa jatuh kepada kesyirikan, bisa jatuh kepada kesyirikan. Dan amalan-amalan yang lainnya sangat banyak sekali. Jadi ini dia. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa atau apa yang dibawa oleh Nabi atau Rasul, maka ambillah.
Dan apa yang dilarang oleh Nabi kepada kalian, maka fantahu, berhentilah atau jauhilah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ya, sabda Nabi yang paling banyak ya dilecehkan oleh orang, yang paling sering dianggap remeh oleh sebagian orang. Nabi SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun, rawahu Muslimun. Barang siapa yang melakukan amalan, barang siapa yang melakukan amalan, ya dia mengharap pahala. Mengharap pahala, dia anggap amalan itu adalah amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia yakini amalan tersebut mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak ada contohnya dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Tertolak. Siapa yang berkata, Pak? Nabi, Rasul. Seharusnya, Pak, orang-orang yang mereka senantiasa membenci dakwah kita ini, orang-orang yang senantiasa melecehkan, mencemooh, orang yang melarang ini itu, coba mereka pernah nggak sih berpikir, orang-orang yang melarang itu, gitu ya, kalau kata mereka, orang-orang yang melarang itu apa sih dasar mereka, gitu loh. Kok bisa mengatakan ini nggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini syirik? Apa sih dasar mereka? Pernah nggak sih orang-orang itu berpikir gitu, Pak? Coba aja kalau ada orang yang berpikir seperti itu, saya yakin insyaallah taala dia mendapatkan hidayah. Iya. Kalau dia berpikir, apa sih dasar mereka ini kok bisa ngomong kayak itu? Coba saya pengen tahu. Kan nggak mungkin, Pak, orang yang melarang ini itu terus dia nggak punya dasar, kan? Nggak mungkin. Dasar mereka Al-Quran dan hadis jelas. Hanya saja tidak sesuai dengan adat. Itu sebetulnya yang menjadi sebab ditolaknya itu doang. Nggak sesuai dengan adat istiadat, ya, orang umum, dan atau karena ya kalau seandainya dibiarkan nanti kurang pendapatannya atau pendapatan mereka, jadi mereka tolak. Ya, itu sebabnya. Padahal jelas sekali. Dan ini dakwah kita, Pak. Inilah dakwah kita. Yang kita dakwahkan, yang kita ajarkan ini, ayo beribadah hanya kepada Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bahaya nggak, Pak? Bahaya nggak orang yang berdakwah mengajak orang beribadah hanya kepada Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Bahaya nggak ini dakwah ini? Radikal? Enggak sama sekali. Yang bahaya itu apa? Bahayanya itu bagi orang yang terusik pendapatannya itu, Pak. Bahaya itu bagi orang yang kalau seandainya dakwah ini tersebar, ntar dia terlengserkan. Ya, terlengserkan. Bahaya bagi orang-orang yang seperti itu. Bahaya kalau seandainya dakwah ini dibiarkan, ntar ziarah kubur, ya, sepi. Orang-orang yang wisata religi ntar jarang datang. Wallahi, Pak, ada itu. Ya, tersebar di media sosial. Wah, ini gara-gara dakwahnya Yazid Jawasi. Jadi yang ziarah kubur berkurang sekarang nih. Serius, Pak, ada yang seperti itu. Iya, Wahaboy lah atau Talabi. Wahabi. Wah, waliyadzubillah. Enggak ada bahayanya sama sekali. Kalau memang bahaya, Pak, laporin, Pak. Serius, kita terbuka kok dakwahnya. Wallahi terbuka. Sangat terbuka. Kalau memang radikal, laporkan. Ayo, laporkan. Ya. Kalau enggak nanti Anda dilaporkan lagi karena menyebarkan fitnah, ya, merusak nama baik. Cuman kita alhamdulillah enggak seperti itu, kan. Kita balas dengan senyuman. Ya, kecuali memang orangnya ini bagusnya itu memang nginep di penjara, kita kasih itu. Kita terbuka dakwahnya. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu, kalau ada orang yang nuduh hati-hati itu radikal, ini bahaya, laporkan dan suruh Pak polisi datang gitu. Pas kajian datang suruh Pak, laporin semuanya, udah suruh datang, dengerin gitu. Kita bersyukur sekali, nggak repot-repot ngundang. Polseknya sudah. Iya, Kapolseknya. Iya, di sini Kapolsek ya. Iya, Kapolsek.
ya Kapolres, semuanya suruh datang, dengar. Alhamdulillah kalau datang. Kita nggak repot-repot ngundang. Serius, terbuka jelas, sangat jelas. Bahayanya di mana gitu kan? Alhamdulillah. Kalau dituduh teroris, kita yang paling dahulu Pak membantah teroris. Yang paling betul-betul semangat membantah itu. Itu udah apa lagi? Banyak tuduhan-tuduhannya. Alhamdulillah. Inilah keberkahan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang sahih. Alhamdulillah. Jadi syarat diterimanya amalan ini Pak ya. Pertama Pak, beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Kedua, ikhlas. Ketiga, sesuai dengan tuntunan Nabi atau sesuai dengan ajaran Nabi, bisa kayak gitu. Baik. Nanti akan ada lagi sebetulnya pembahasannya di akhir-akhir itu tentang bid'ah. Insyaallah nanti kita bahas lagi. Baik, ke halaman 11 Bapak Ibu. Masuk ke halaman 11, Asyirkul Akbaru. Asyirkul Akbaru. Syirik gede ini atau syirik besar. Di sini disebutkan soal ma huwa a'dhamudz dzunubi 'indallahi. Apa dosa yang paling besar, yang paling parah, yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling menjijikan di sisi Allah? Jawabannya Pak, a'dhamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar, yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling menjijikan, yang paling dibenci Allah adalah syirik. Asyirku billah. Berbuat syirik Pak. Nanti disebutkan di bawahnya apa itu syirik akbar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan perkataan orang saleh itu Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun 'adzim." Ya na atau wahai na, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Siapa yang berfirman Pak? Allah. Kata syirik itu berarti dari Al-Quran. Jadi jangan alergi ya. Al-Quran yang ngomong jangan berbuat syirik. Kata Allah, inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, adalah kezaliman yang sangat-sangat buruk ya, sangat-sangat jelek, sangat-sangat besar. Azim di sini jangan diterjemahkan agung, nggak pas. Kalau kezaliman yang sangat agung nggak pas. Jadi kezaliman yang sangat besar. Ini Allah yang berfirman. Jadi salah besar kalau ada orang, wah dakwah itu mah itu loh suka mensyirik-syirikan gitu ya. Salah sekali. Ya kalau memang kata Allah syirik ya kita katakan itu syirik kan gitu. Harusnya ditinggalkan. Taib walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, ayu dzanbi a'dhamu, dosa apakah wahai Rasul yang paling gede, yang paling besar? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan sesembahan selain Allah padahal Allah lah yang menciptakanmu. Jadi engkau membuat sesembahan selain Allah, tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Jadi dari sini kita mendapatkan pelajaran dosa yang paling besar, yang paling menjijikan adalah dosa syirik. Beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah yang menciptakan kita. Di sini wa huwa khalaqaka, ini mengingatkan kita. Harusnya sadar diri dong gitu lah. Allah yang menciptakan kita. Dan Allah yang menciptakan segala apa yang kita butuhkan di dunia ini. Allah turunkan hujan. Allah yang memberikan kita rizki. Setiap hari kita bisa makan minum, kita bisa berkeluarga. Allah yang ngasih. Allah yang menyediakan oksigen gratis. Nggak kudu isi ulang. Gratis, di mana-mana dapat. Bisa bergerak. Allah yang ngasih.
penglihatan, pendengaran, malah beribadahnya kepada selain Allah. Apa nggak punya otak kan gitu? Apa nggak berpikir orang seperti itu? Ya kalau kita contohkan Bapak Ibu, ada orang contohnya, dia sangat baik sekali. Kita selalu dibantu, selalu ditolong, selalu apa yang kita butuhkan dipenuhi. Selalu itu, tidak pernah ya terputus. Kemudian orang yang baik kepada kita itu, orang yang baik kepada kita itu hanya minta ya kita contohnya ikut dia saja. Dia minta sesuatu cuman itu aja. Yang saya minta kamu ikut saya saja. Ya, saya tunjukkan kepada jalan yang benar. Tapi malah dia contohnya berbuat jelek kepada orang yang suka memberikannya itu. Jelas orang-orang akan menilai ini orang ini nggak tahu bersyukur. Malah menyakiti orang yang sering memberikan kebaikan kepadanya. Jadi dosa besar Bapak Ibu, dosa syirik ini sangat-sangat besar sekali. Dosa yang paling buruk. Nah, sering kita sampaikan dosa yang lebih buruk daripada orang berzina dengan ibunya, daripada membunuh, daripada merampok. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Dan orang yang melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia dan tidak bertobat, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kekal di dalam neraka. Hilang semua pahala amalannya. Baik, ma huwa syirkul akbaru? Apa itu syirik akbar? Syirik besar itu apa? Apa maksudnya? Beliau menjawab, asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik akbar adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Syirik akbar adalah memberikan ibadah kepada selain Allah. Gampangannya beribadah kepada selain Allah. Kadu'a'i ghairillah, seperti berdoa kepada selain Allah. Wal istighasati bil amwat, seperti istighasah ya dengan orang yang sudah mati. Awil ahya'il ghaibin, atau beristighasah kepada orang yang hidup namun orangnya jauh, tidak ada di tempat. Ini termasuk syirik besar. Ini diantara definisi ya. Ada definisi lain, syirik besar adalah menjadikan selain Allah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini syirik besar, Pak. Syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah secara mutlak dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini syirik besar. Saya ulangi, Pak. Yang ketiga kalinya, syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Contohnya doa. Doa kan khusus bagi Allah, Pak. Ibadah kan. Kalau ada orang berdoa kepada selain Allah, berarti orang ini dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Insyaallah kita lanjutkan ba'da Isya sedikit ya. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.